Selamat berjumpa kembali para sahabat. Kali ini saya akan membahas kepemimpinan level 1 dari buku karya John Maxwell, 5 level kepemimpinan. Kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari pengikut, karena tanpa pengikut berarti tanpa pemimpin. Dalam materi sebelumnya sudah dibuatkan ringkasan dari 5 level kepemimpinan, dimulai dari level 1, yaitu kepemimpinan level jabatan, di mana orang lain mengikuti pemimpin karena itu merupakan satu keharusan. Kemudian level kedua adalah perkenanan, di mana orang lain mengikuti pemimpin karena mereka memang menginginkan. Level 3 adalah produktivitas, di mana orang-orang mengikuti pemimpin karena apa yang telah pemimpin lakukan untuk organisasi. Yang keempat adalah mengembangkan orang lain, di mana para pengikut mengikuti pemimpin karena apa yang telah pemimpin lakukan bagi mereka secara pribadi. Yang terakhir adalah kepemimpinan level puncak, di mana orang-orang mengikuti pemimpin karena jati diri, reputasi, atau apa yang pemimpin representasikan di dalam diri mereka. Kali ini kita akan membahas secara lebih mendalam mengenai kepemimpinan level 1, yaitu kepemimpinan berdasarkan jabatan. Yang pertama, kita akan bahas bahwa kepemimpinan level jabatan itu memiliki baik segi positif ataupun segi negatif. Kita akan mulai dari segi positif, yaitu nilai lebih dari kepemimpinan berdasarkan jabatan. Poinnya di sini adalah Anda diminta untuk terlibat dalam kepemimpinan. Paling tidak ada 4 aspek positif ketika Anda diminta untuk terlibat dalam kepemimpinan. Yang pertama, Anda menerima jabatan biasanya karena pihak yang berwenang melihat bahwa Anda memiliki potensi untuk memimpin. Jadi sudah seyogyanya lah Anda menunjukkan bahwa Anda layak menerima jabatan itu. Yang kedua, menerima jabatan artinya kewenangan Anda diakui. Nah, kewenangan ini akan bertambah besar ketika Anda mampu membuktikan diri sebagai seorang pemimpin. Yang ketiga, jabatan adalah undangan untuk mengembangkan diri sebagai seorang pemimpin. Coba sebutkan satu hal yang ingin Anda ubah untuk meningkatkan efektivitas organisasi Anda. Sangat jarang yang menjawab bahwa sayalah yang pertama-tama harus berubah. Umumnya orang-orang menjawab produk, promosi, prosedur, sumber daya manusia yang harus diubah. Untuk menjadi pemimpin yang efektif, Anda harus yakin bahwa jabatan kepemimpinan yang Anda terima hanyalah sebuah undangan untuk terus mengembangkan diri. Yang keempat, jabatan kepemimpinan membuat calon pemimpin bisa membentuk dan mendeskripsikan kepemimpinan mereka. Pikirkan baik-baik saat Anda menerima jabatan sebagai pemimpin. Anda ingin menjadi pemimpin seperti apa? Jika Anda melihat kepemimpinan sebagai satu trik manipulatif untuk memenuhi kepentingan pribadi Anda sendiri, maka orang-orang berhak untuk tidak mempercayai Anda. Namun jika Anda memimpin berdasarkan karakter dan integritas Anda, maka Anda bisa meminta tim Anda untuk memenuhi kebutuhan misi atau organisasi Anda. Ada 3 hal yang harus Anda pertimbangkan saat menerima jabatan untuk memimpin. Yang pertama, siapa saya? Kapten Mike menyatakan, kepemimpinan yang sesungguhnya dimulai dengan memahami diri Anda terlebih dahulu, yaitu kekuatan, kelemahan, temperamen, ritme kerja Anda, lalu menggunakan pemahaman itu untuk menciptakan organisasi yang berkualitas tinggi. Transformasi tidak akan terjadi sebelum sang pemimpin menggali lebih jauh untuk memahami dirinya sendiri. Yang kedua, apa saja yang menjadi nilai-nilai saya? Fokuskan keyakinan Anda pada 3 nilai utama ini. Yang pertama, nilai-nilai etis. Apakah arti dari melakukan hal yang benar dengan alasan yang benar? Yang kedua, nilai-nilai relasional. Bagaimana Anda membangun lingkungan yang penuh rasa percaya dan hormat pada orang lain?
Yang terakhir adalah nilai-nilai kesuksesan. Untuk tujuan apa Anda layak mencurahkan hidup Anda? Jika Anda berkomitmen untuk hidup atas dasar ketiga nilai ini, maka Anda akan mengembangkan integritas dan membuat orang-orang ingin bergabung dan mengikuti kepemimpinan Anda. Yang ketiga, tindakan kepemimpinan apa yang ingin saya ambil? Hart mengawali karirnya sebagai pengacara dan dia ingin belajar mengenai kepemimpinan. Dia bilang bahwa saya menemui dua penggugat terkemuka di San Antonio. Penggugat pertama hanya duduk, tidak kasar, waktu menanyai para saksi, dan dia membina hubungan dengan para juri. Berbeda dengan penggugat satunya, sangat agresif, berteriak-teriak, namun ternyata mereka berdua hampir selalu memenangkan semua kasus mereka. Saat itulah dia bilang bahwa saya menyadari bahwa orang-orang dengan kepribadian atau pendekatan yang berbeda berhasil bukan karena tindakan mereka lebih baik, melainkan karena nilai dan tindakan mereka itu tulus. Jika Anda ingin menjadi pemimpin yang lebih baik, selain harus memahami diri sendiri dan menentukan nilai-nilai Anda juga harus hidup berdasarkan nilai-nilai itu. Kesempatan untuk memimpin adalah kesempatan untuk mengubah kehidupan banyak orang. Dan jangan lupa bahwa jabatan hanyalah titik awalnya saja. Nah, setelah kita membahas sisi positif, sekarang kita akan membahas sisi negatif jabatan. Poinnya, jabatan tidak bisa disamakan dengan kepemimpinan sejati. Setiap level kepemimpinan, seperti yang sudah disebutkan, memiliki baik sisi positif dan negatif. Semakin tinggi levelnya, sisi positifnya akan meningkat dan sisi negatifnya akan berkurang. Paling sedikit ada 8 sisi negatif yang paling penting. Yang pertama, memiliki jabatan seringkali menyesatkan. Kenapa? Karena jabatan selalu menjanjikan lebih dari apa yang sesungguhnya bisa diberikan. Kepemimpinan itu tindakan, bukan jabatan. John menceritakan pengalamannya ketika pertama kali melayani sebuah gereja. Bagaimana seorang bawahannya yang bernama Claude memiliki pengaruh sebagai pemimpin melalui berbagai tindakan positifnya selama bertahun-tahun. Padahal secara jabatan, dirinya lah sebagai pemimpin tertinggi. Yang kedua, pemimpin yang mengandalkan jabatan seringkali tidak menghargai orang lain. Mereka lebih mementingkan jabatan daripada kontribusi mereka untuk organisasi. Sebagai hasilnya, semangat dan antusiasme organisasi yang dipimpin oleh orang-orang yang mengandalkan jabatan sangat rendah. Mereka tidak tahu sebagai pemimpin mereka harus menyatukan impian mereka dengan keinginan orang-orang mereka melalui cara yang menguntungkan semua orang. Kepemimpinan apapun bentuknya, dimanapun tempatnya, apapun tujuannya, artinya adalah bekerja bersama orang lain. Yang ketiga, mereka yang memimpin berdasarkan jabatan mengandalkan peraturan dan berfokus pada kontrol, bukan kontribusi mereka pada organisasi. Saat pemimpin yang mengandalkan jabatan melakukan hal ini, maka seringkali tindakan ini memicu orang lain untuk melakukan hal yang sama. Karena mereka beranggapan bahwa kemenangan orang lain berarti kekalahan mereka. Ini akan menciptakan lingkaran setan dari manipulasi, asumsi yang berlebihan, dan persaingan serta terputusnya komunikasi antar bagian organisasi. Yang keempat, memimpin yang mengandalkan jabatan lebih menuntut hak daripada tanggung jawab. Bukannya melayani orang-orang mereka justru lebih menghargai deskripsi kerja dan teritori daripada kerjasama. Mengubah fokus dari hak menjadi tanggung jawab seringkali adalah tanda kedewasaan dalam diri seorang pemimpin, dari menikmati kekuasaan menjadi menggunakan kekuasaan untuk melayani orang lain. Yang kelima, pemimpin yang mengandalkan jabatan seringkali kesepian. Ini karena mereka salah
mengartikan tujuan dari kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik adalah mengenai berjalan bersama mendaki bukit. Jika ada orang lain bersama Anda tidak akan mungkin kesepian sendiri di bukit. Raja Bukit menciptakan lingkungan kerja yang rentan setiap kali melihat seseorang yang berpotensi mulai bergerak naik. Nah, biasanya apa hasilnya? Orang-orang terbaik yang merasa diremehkan atau dianggap bodoh akan meninggalkan organisasi dan mencari bukit lain yang bisa didaki. Hanya orang-orang dengan kemampuan rata-rata lah atau mereka yang tidak termotivasi lah yang akhirnya bertahan. Yang keenam, pemimpin yang terus mengandalkan jabatannya cepat atau lambat akan terdampar. Anda harus tahu bahwa semakin lama Anda mengandalkan jabatan, semakin sulit bagi Anda untuk mengubah pandangan orang lain mengenai gaya kepemimpinan Anda. Bahkan, Anda mungkin harus mencari jabatan lain untuk mengulangi dari awal proses mengembangkan pengaruh dalam diri orang lain. Yang ketujuh, banyak anggota tim dari pemimpin yang mengandalkan jabatan itu mengundurkan diri. Linda menceritakan dinamika yang terjadi saat seorang karyawan berkualitas tinggi bekerja untuk seorang pemimpin yang mengandalkan jabatannya. Ia berkata bahwa orang-orang ini seringkali menjadi pemimpin yang terhilang. Mereka adalah pendatang baru yang hebat, namun tidak bisa memimpin karena bakat mereka dikubur oleh atasan level 1. Sebuah organisasi tidak akan mencapai tingkatan yang lebih tinggi sebelum pemimpinnya mengembangkan diri naik ke level pemimpinan yang lebih tinggi. Yang kedelapan, pemimpin yang mengandalkan jabatan menerima sisa-sisa, bukan yang terbaik dari orang-orang mereka. Karena pemimpin level 1 hanya mengandalkan hak mereka untuk memimpin, maka orang-orang yang bekerja untuk mereka pun akan mengandalkan hak-hak mereka sebagai karyawan dan melakukan pekerjaan yang itu-itu saja sesuai deskripsi kerja mereka. Jika ini berlangsung lama, maka mereka akan menjadi karyawan yang biasa-biasa saja, yang tidak akan memberikan yang terbaik untuk pemimpin atau organisasinya. Clarence menyatakan demikian. Pemimpin yang hanya mengandalkan jabatannya di level 1 jarang memperoleh lebih dari usaha ala kadarnya dari orang-orang mereka. Kelemahan terbesar dari kepemimpinan level 1 adalah kepemimpinan yang berjalan begitu saja. Jika seorang pemimpin mempertahankan kelemahan level 1 dalam jangka panjang, ia akan menemukan dirinya sendiri berada di luar. Jika seorang pemimpin gagal di level 1, tidak ada tempat lagi baginya. Ia harus terus berpindah-pindah, ia harus keluar dan mencari pekerjaan yang lain. Nah, kita sudah mengenal atau mempelajari kelebihan dan kekurangan dari level kepemimpinan level 1. Sekarang kita akan masuk kepada tindakan terbaik di level 1, yaitu memanfaatkan jabatan Anda sebaik-baiknya. Ada 3 cara untuk berubah dari pemimpin yang mengandalkan jabatan menjadi pemimpin yang memperoleh perkenanan dari orang-orangnya. Yang pertama, berhentilah mengandalkan jabatan untuk membuat orang lain bekerja untuk Anda atau organisasi Anda. Pertanyaannya, bagaimana Anda bisa tahu apakah Anda mengandalkan jabatan saat memimpin? Nah, John memberikan ciri-cirinya, yaitu pemimpin level 1 biasa berpikir dari atas ke bawah. Jabatan saya lebih tinggi. Biasa memisahkan. Jangan biarkan orang-orang dekat. Kemudian menakut-nakuti. Lakukan ini atau keluar. Atau dia mengandalkan kepada peraturan-peraturan, kebijakan, atau prosedur. Nah, sebaliknya, pemimpin yang lebih tinggi, katakanlah pemimpin level 2, dia akan mempunyai pola pikir yang pertama adalah sejajar. Mari kita bekerja sama. Bersama-sama kita bisa masih menang. Dia akan melibatkan orang lain,
Bagaimana pendapat Anda? Dia akan memberikan motivasi kepada bawahannya. Saya yakin Anda bisa melakukan ini kok. Nah, pemimpin level 2 memperlakukan orang-orang yang dipimpin sebagai manusia, sebagai orang, bukan bawahan. Yang kedua, lupakan jabatan demi kemajuan. Machiavelli menulis, bukan jabatan yang membuat seseorang menjadi terhormat, namun orang itulah yang membuat jabatannya terhormat. Lupakan mengenai hak dan berfokuslah pada tanggung jawab Anda untuk membuat perbedaan dalam diri orang-orang yang Anda pimpin. Saat Anda menerima sebuah jabatan, Anda belum selesai. Sekaranglah waktunya untuk mulai bergerak dan membawa orang lain bersama Anda. Yang ketiga, lupakan jabatan dan dekati orang-orang Anda. Jika ingin naik ke level 2, Anda harus menemui orang-orang Anda. Anda harus mengambil tanggung jawab untuk mempelajari siapa mereka, menemukan apa kebutuhan mereka, dan membantu mereka meraih kemenangan. Jika Anda ingin mengembangkan diri sebagai pemimpin, bersiap-siaplah untuk menjadi tidak nyaman. Namun ketahuilah bahwa resiko ini sesuai dengan hasilnya. Nah, sekarang kita masuk yang keempat, hukum kepemimpinan di level jabatan. Ada 3 menurut John Maxwell. Yang pertama, hukum katup. Pola pikir yang mengandalkan jabatan adalah katup yang membatasi kemampuan memimpin. Untuk itu, Anda harus bersedia melupakan jabatan dan berfokus pada potensi Anda. Ini hukum katup. Hukum yang kedua adalah hukum proses. Hukum proses berkata, hari ini saya menerima jabatan sebagai pemimpin, dan saya akan berusaha menjadi pemimpin yang lebih baik setiap hari. Yang ketiga adalah hukum navigasi. Anda bisa belajar untuk memetakan perjalanan. Namun untuk melakukan itu, Anda harus menapaki atau melalui tingkatan-tingkatan kepemimpinan yang lebih tinggi. Yang kelima, apa yang menjadi keyakinan yang membuat pemimpin harus naik ke level kedua? Ada 4 hal. Yang pertama, kita harus punya keyakinan bahwa jabatan saja tidak cukup. Kita hidup dalam budaya yang menghargai jabatan, katakanlah doktor, CEO, pemenang Academy Award, dan sebagainya. Namun apa sesungguhnya arti dari gelar itu? Hampir tidak ada. Jika pekerjaan itu penting, maka pekerjaan itu tidak perlu disertai jabatan. Anda bisa lihat ribuan orang lain yang terus bekerja tanpa pujian, karena pekerjaan itu sendiri dan pengaruh positifnya dalam diri orang lain sudah memuaskan mereka. Menyadari bahwa gelar jabatan adalah level terendah dalam kepemimpinan, maka itu berarti bahwa jabatan bukanlah hal yang layak untuk dijadikan tujuan hidup. Kepemimpinan haruslah aktif dan dinamis untuk menciptakan perubahan positif. Yang kedua, orang adalah aset yang paling berharga dari seorang pemimpin, bukan jabatan. Jadi, kembangkanlah sikap atau keahlian dalam membina hubungan dengan orang lain, sikap menghargai dan ketertarikan pada mereka sebagai seorang pribadi. Yang ketiga, seorang pemimpin tidak harus memiliki semua informasi mengenai segalanya. Pemimpin yang mengandalkan jabatan seringkali mengira bahwa mereka harus bisa memecahkan semua masalah. Nah, untuk naik ke level 2, seorang pemimpin harus memiliki pola pikir yang berbeda, yaitu kesadaran bahwa pemikiran bersama lebih baik daripada pemikiran individual. Yang keempat, pemimpin yang baik selalu melibatkan orang lain. Kepemimpinan yang baik bukan hanya sekedar memimpin orang lain, namun mengenai memimpin bersama orang lain. Artinya membutuhkan kerjasama atau keterlibatan orang lain. Ketika Anda sudah memutuskan untuk melibatkan orang lain dalam perjalanan kepemimpinan, Anda ada di dalam jalan yang benar
untuk meraih kesuksesan di level selanjutnya. Yang keenam adalah panduan untuk mengembangkan diri agar bisa naik ke level 2. Nah, berikut adalah panduannya. Yang pertama, dedikasikan diri Anda dengan cara berkomitmen untuk keluar dari zona nyaman dan berusaha menjadi pemimpin yang lebih baik. Yang kedua, gambarkanlah kepemimpinan Anda. Pergunakan ketiga pertanyaan yang ada di level 1 untuk menggambarkan ingin menjadi pemimpin seperti apakah Anda. 3 pertanyaan itu adalah siapakah saya, apa saja nilai-nilai saya, kebiasaan apa yang ingin saya terapkan. Panduan yang ketiga, fokuslah pada potensi bukan pada jabatan. Ini akan membuat perbedaan dalam cara Anda memperlakukan anggota tim Anda, bahkan diri Anda sendiri. Yang keempat, fokuslah pada gambaran organisasi di masa depan. Sediakan waktu untuk menuliskan ulang deskripsi pekerjaan Anda berdasarkan gambaran organisasi di masa depan yang Anda dan tim Anda inginkan. Yang kelima, fokuslah pada hubungan, bukan pada peraturan, kebijakan, atau prosedur. Orang adalah aset organisasi. Jadi pastikan Anda memperlakukan mereka seperti itu. Yang keenam, mulailah membina hubungan dengan anggota tim Anda. Datangi mereka, kenali, hargai, dan doronglah mereka, serta tawarkan dukungan Anda pada mereka. Yang ketujuh, berkomitmenlah untuk tidak sebut-sebut jabatan Anda. Namun tunjukkan bagaimana Anda bisa berkontribusi pada tim atau organisasi Anda. Yang kedelapan, belajar untuk mengatakan saya tidak tahu. Karena pada kenyataannya, belum tentu pemimpin yang baik bisa memecahkan semua masalah. Mintalah pendapat orang-orang dalam tim Anda. Jika mereka juga tidak bisa, tanyakan apakah mereka tahu siapa yang bisa, lalu pecahkan masalah itu bersama-sama. Yang kesembilan, temukan pelatih yang tepat. Mintalah mereka untuk melatih atau membimbing Anda. Demikian adalah panduan bagaimana Anda bisa melampaui level 1 untuk naik ke level kepemimpinan level kedua. Demikian para sahabat, ringkasan dari kepemimpinan level 1, yaitu kepemimpinan berdasarkan jabatan, di mana orang-orang mengikuti Anda sebagai pemimpin karena memang itu menjadi satu keharusan. Materi berikutnya, saya akan bahas kepemimpinan level 2, yaitu kepemimpinan yang berdasarkan perkenanan. Sampai jumpa pada materi berikutnya.